Bab ke-27, Hegel. Hanya yang masuk akallah yang akan berumur panjang. Hilde membiarkan map itu jatuh ke lantai dengan bunyi berdebum. Dia berbaring di tempat tidurnya menatap langit-langit. Pikirannya kacau. Kini ayahnya benar-benar telah membuat kepalanya berputar-putar. Teganya dia. Sophie telah berusaha untuk berbicara secara langsung kepada Hilde. Dia telah meminta Hilde untuk memberontak melawan ayahnya, dan dia benar-benar telah berusaha untuk menanamkan suatu gagasan dalam pikiran Hilde, suatu rencana. Sophie dan Alberto sama sekali tidak bisa mendatangkan bahaya kepada ayahnya, tapi Hilde bisa. Dan melalui Hilde, Sophie dapat mencapai ayahnya. Dia setuju dengan Sophie dan Alberto bahwa ayahnya telah melangkah terlalu jauh dalam permainan bayang-bayangnya. Bahkan jika dia telah mereka-reka Alberto dan Sophie, ada batasan-batasan tertentu untuk unjuk kekuatannya yang harus dipatuhinya. Kasihan Sophie dan Alberto. Mereka benar-benar tak berdaya melawan imajinasi sang mayor sebagaimana layar bioskop terhadap proyektor film. Hilde jelas tidak dapat memberinya pelajaran jika ayahnya pulang. Dia sudah dapat membayangkan garis besar suatu rencana yang benar-benar bagus. Dia bangkit dan pergi melihat keluar ke arah teluk. Kini hampir jam 2. Dia membuka jendela dan berseru ke arah rumah perahu. "Ibu!" Ibunya keluar. "Aku akan turun dengan membawa sandwich kira-kira satu jam lagi, oke? Baik. Aku cuma ingin membaca satu bab tentang Hegel." Alberto dan Sophie sudah duduk di kedua kursi di dekat jendela yang menghadap danau. Georg Wilhelm Friedrich Hegel adalah anak sah romantisisme, kata Alberto memulai. Orang hampir dapat mengatakan dia berkembang bersama semangat Jerman ketika semangat itu perlahan-lahan mulai berkembang di Jerman. Dia dilahirkan di Stuttgart pada 1770 dan mulai belajar teologi di Tübingen pada usia 18 tahun. Mulai 1799 dia bekerja dengan Schelling di Jena pada waktu gerakan romantik mengalami pertumbuhannya yang paling pesat. Setelah menjalani satu periode sebagai asisten profesor di Jena, dia menjadi profesor di Heidelberg, pusat romantisisme nasional Jerman. Pada 1818 dia diangkat menjadi profesor di Berlin. Tepat pada waktu kota tersebut menjadi pusat spiritual Eropa, dia meninggal karena penyakit kolera pada 1831 setelah Hegelianisme berhasil mendapatkan pengikut yang sangat besar di hampir semua universitas di Jerman. Jadi, dia merambah banyak bidang. Ya, begitu pula filsafatnya. Hegel menyatukan dan mengembangkan hampir semua gagasan yang muncul di permukaan pada periode romantik. Tapi dia sangat kritis terhadap banyak tokoh romantik termasuk Schelling. Apa yang dikritiknya? Schelling dan juga tokoh-tokoh romantik lainnya pernah mengatakan bahwa makna kehidupan yang paling dalam pada apa yang mereka sebut ruh dunia. Hegel juga menggunakan istilah ruh dunia tapi dalam suatu pengertian baru. Ketika Hegel berbicara tentang ruh dunia atau akal dunia, yang dimaksudkannya adalah seluruh perkataan manusia, sebab hanya manusia yang mempunyai ruh. Dalam pengertian ini, dia dapat membicarakan kemajuan ruh dunia sepanjang sejarah. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa dia mengacu pada kehidupan manusia, pikiran manusia, dan kebudayaan manusia. Itu membuat ruh ini tidak terlalu menakutkan. Ia tidak lagi dia menanti-nanti seperti kecerdasan yang tertidur di bebatuan dan pepohonan. Nah, kamu ingat bahwa kan pernah membicarakan sesuatu yang dinamakan Das Ding an sich. Meskipun dia menyangkal bahwa manusia mungkin dapat memiliki kesadaran yang jernih tentang rahasia-rahasia alam yang paling dalam, dia mengakui bahwa ada semacam kebenaran yang tak dapat dicapai. Hegel mengatakan bahwa kebenaran itu subjektif dan dengan demikian menyangkal adanya kebenaran tertinggi di atas atau di luar akal manusia. Semua pengetahuan adalah pengetahuan manusia, katanya. Dia harus membawa para filosof kembali menjejak bumi. Begitu? Ya, barangkali kamu dapat mengatakannya begitu. Bagaimanapun, filsafat Hegel begitu luas cakupannya dan berjenis-jenis, sehingga untuk saat ini kita harus berpuas diri dengan mengambil beberapa aspek utamanya saja. Sesungguhnya sangat diragukan apakah kita dapat mengatakan bahwa Hegel mempunyai filsafat sendiri, yang biasanya dikenal sebagai filsafat Hegel, terutama adalah metode untuk memahami kemajuan sejarah.
Filsafat Hegel tidak mengajarkan apa-apa pada kita tentang hakikat batiniah kehidupan, tapi ia dapat mengajari kita untuk berpikir secara produktif. Itu bukannya tidak penting. Seluruh sistem filsafat sebelum Hegel mempunyai satu kesamaan, yaitu usaha untuk menetapkan kriteria abadi untuk apa yang dapat diketahui manusia tentang dunia. Ini berlaku bagi Descartes, Spinoza, Hume, dan Kant. Setiap orang berusaha untuk menyelidiki dasar kesadaran manusia, tapi mereka semua telah membuat pernyataan mengenai faktor pengetahuan manusia yang kekal tentang dunia. Bukankah itu tugas orang filosof? Hegel tidak percaya hal itu mungkin. Dia yakin bahwa dasar kesadaran manusia berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran abadi, tidak ada akal yang kekal. Satu-satunya titik pasti yang dapat dijadikan pegangan bagi filsafat adalah sejarah itu sendiri. Aku khawatir Anda harus menjelaskannya. Sejarah itu terlalu dalam keadaan berubah. Jadi bagaimana ia dapat dijadikan titik yang pasti? Sebuah sungai juga selalu berubah. Itu bukan berarti bahwa kamu tidak dapat membicarakan tentangnya. Tapi kamu tidak dapat mengatakan di tempat mana di lembah itu sungai tersebut merupakan sungai yang paling benar. Tidak, sebab ada banyak sungai yang mengalir. Demikian pula bagi Hegel. Sejarah itu seperti sungai yang mengalir. Setiap gerakan kecil apapun dalam air di tempat tertentu ditentukan oleh jatuh dan berpusarnya air di hulu. Tapi gerakan-gerakan ini pun ditentukan oleh bebatuan dan liku-liku sungai pada titik di mana kamu mengamatinya. Aku mengerti, kukira. Dan sejarah, pemikiran atau akal adalah seperti sungai ini. Pemikiran-pemikiran yang suci sepanjang aliran tradisi yang telah lewat, serta kondisi-kondisi material yang ada pada waktu itu, ikut berpengaruh menentukan caramu berpikir. Oleh karena itu, kamu tidak dapat menyatakan bahwa pemikiran tertentu benar selama-lamanya. Tapi pemikiran itu bisa jadi benar dari tempat kamu berdiri. Itu tidak sama dengan mengatakan bahwa segala sesuatu itu sama-sama benar atau sama-sama salah, bukan? Tentu saja tidak. Tapi beberapa hal bisa jadi benar atau salah dalam kaitan dengan suatu konteks sejarah tertentu. Jika kamu mendukung perbudakan pada masa sekarang ini, paling-paling kamu akan dianggap tolol. Tapi kamu tidak akan dianggap tolol 2500 tahun yang lalu, meskipun kala itu sudah ada suara-suara progresif yang mendukung dihapuskannya perbudakan. Tapi kita dapat mengambil contoh yang lebih dekat. Tidak lebih dari 100 tahun yang lalu tidak dianggap sebagai tindakan yang keterlaluan jika kita membakar habis sebidang hutan untuk diolah tanahnya. Tapi tindakan itu benar-benar dianggap keterlaluan sekarang. Kita memiliki dasar yang sama sekali berbeda dan lebih baik untuk membuat penilaian semacam itu. Kini aku mengerti. Hegel mengemukakan bahwa dalam kaitan dengan refleksi filsafat pun, akal itu dinamis. Dalam kenyataannya, itu merupakan suatu proses, dan kebenaran adalah proses yang sama. Sebab tidak ada kriteria di luar proses sejarah itu sendiri yang dapat menentukan apa yang paling benar atau yang paling masuk akal. Tolong, contohnya. Kamu tidak dapat mengedepankan pemikiran-pemikiran tertentu dari zaman Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, atau pencerahan dan mengatakan pemikiran itu benar atau salah. Dengan cara yang sama, kamu tidak dapat mengatakan bahwa Plato itu salah dan bahwa Aristoteles benar. Kamu juga tidak dapat mengatakan bahwa Hume salah sedangkan Kant dan Schelling benar. Itu adalah cara berpikir yang anti sejarah. Tidak, kedengarannya itu tidak benar. Sesungguhnya, kamu sama sekali tidak dapat memisahkan filsafat tertentu atau pemikiran tertentu dari konteks sejarah sang filosof atau pemikiran itu. Tapi dan di sini aku sampai pada soal lain, karena sesuatu yang baru selalu ditambahkan akal menjadi progresif. Dengan kata lain, pengetahuan manusia itu selalu berkembang dan maju. Apakah itu berarti bahwa filsafat Kant tetap lebih benar dibanding filsafat Plato? Ya, ruh dunia telah berkembang dan maju sejak zaman Plato hingga Kant, dan itu adalah hal yang bagus. Jika kita kembali pada contoh mengenai sungai itu, kita dapat mengatakan bahwa ini ada lebih banyak air di dalamnya. Sungai itu telah mengalir selama lebih dari 1000 tahun. Hanya saja, Kant tidak boleh menganggap bahwa kebenarannya akan tetap berada di tepian sungai seperti bebatuan yang tak dapat dipindahkan. Gagasan-gagasan Kant juga mengalami proses, dan akalnya menjadi subjek kritik generasi-generasi masa depan. Itulah yang sesungguhnya telah terjadi. Tapi sungai yang Anda bicarakan, ya, kemana perginya? Hegel menyatakan bahwa ruh dunia
berkembang menuju pengetahuan itu sendiri yang juga terus berkembang. Sama halnya dengan sungai, makin lama sungai menjadi makin lebar ketika mendekati laut. Menurut Hegel, sejarah adalah kisah tentang ruh dunia yang lambat laun mendekati kesadaran itu sendiri. Meskipun dunia itu selalu ada, kebudayaan manusia dan perkembangan manusia telah membuat ruh dunia semakin sadar akan nilainya yang hakiki. Bagaimana dia dapat menjadi begitu yakin akan hal itu? Dia menyatakan bahwa itu merupakan realitas sejarah, itu bukan suatu ramalan. Siapapun yang mempelajari sejarah akan mengetahui bahwa umat manusia telah melangkah maju menuju pengetahuan diri dan pengembangan diri yang semakin meningkat. Menurut Hegel, telaah atas sejarah menunjukkan bahwa umat manusia bergerak menuju rasionalitas dan kebebasan yang semakin besar. Meskipun ada banyak kendala, perkembangan sejarah selalu bergerak maju. Kita katakan bahwa sejarah itu mengandung makna tertentu, maka ia berkembang. Itu cukup jelas. Ya, sejarah adalah suatu rangkaian perenungan yang panjang. Hegel juga menentukan aturan-aturan tertentu yang berlaku bagi rangkaian perenungan ini. Siapapun yang mempelajari sejarah secara mendalam akan mengetahui bahwa suatu pemikiran biasanya diajukan atas dasar pemikiran-pemikiran lain yang sebelumnya pernah diajukan. Tapi begitu satu pemikiran itu diajukan, ia akan dihadapkan pada pemikiran lain. Suatu ketegangan akan muncul di antara dua cara berpikir yang saling bertentangan ini. Tapi ketegangan itu dicairkan oleh pemikiran ketiga yang dapat merujukkan hal-hal terbaik dari suatu sudut pandang tersebut. Hegel menyebut ini suatu proses dialektis. Bisakah Anda memberi contoh? Kamu ingat bahwa orang-orang sebelum Sokrates membicarakan masalah substansi asal dan perubahan? Kurang lebih. Lalu kaum Eleatik menyatakan bahwa perubahan sesungguhnya mustahil. Oleh karena itu, mereka terpaksa menyangkal setiap perubahan meskipun mereka dapat menyaksikan perubahan-perubahan itu melalui indera mereka. Eleatik telah mengemukakan suatu pernyataan dan Hegel menanamkan pendapat semacam itu suatu tesis. Ya, tapi setiap kali pernyataan yang ekstrim diajukan akan timbul suatu pernyataan yang bertentangan. Hegel menyebutkan ini negasi. Negasi atau sangkalan terhadap filsafat Eleatik berasal dari Heraklitus yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu mengalir. Kini ada ketegangan antara kedua aliran pemikiran yang sama sekali bertentangan itu. Tapi ketegangan ini menjadi cair ketika Empedokles mengemukakan bahwa kedua pernyataan itu separuh benar dan separuh salah. Ya, semua itu kini kembali ke dalam ingatanku. Kaum Eleatik benar bahwa sesungguhnya tidak ada yang berubah, tapi mereka keliru dengan berpendapat bahwa kita tidak dapat mempercayai indera-indera kita. Heraklitus benar bahwa kita dapat mempercayai indera-indera kita, tapi tidak benar dalam keyakinannya bahwa segala sesuatu itu mengalir, sebab ada lebih dari satu substansi. Gabungan itulah yang mengalir, bukan substansi itu sendiri. Benar, pendapat Empedokles yang mengajukan kompromi antara kedua aliran pemikiran, itulah yang disebut Hegel negasi atas negasi. Betapa seramnya istilah itu. Dia juga menyebut kepada tahap pengetahuan ini tesis, antitesis, dan sintesis. Kamu bisa misalnya mengatakan bahwa rasionalisme Descartes adalah suatu tesis yang bertentangan dengan antitesis empiris Hume. Tapi pertentangan atau ketegangan antara kedua cara berpikir itu dicairkan dalam sintetis Kant. Kant setuju dengan kaum rasionalis dalam beberapa hal dan dengan kaum empiris dalam hal-hal lainnya. Tapi cerita belum berakhir dengan adanya Kant. Sintesis Kant kini menjadi titik tolak bagi rangkaian perenungan lain atau triad. Sebab suatu sintesis juga akan dihadang oleh suatu antitesis baru. Teoretis sekali. Ya, memang itu sangat teoretis, tapi Hegel tidak menganggapnya sebagai paksaan untuk memasukkan sejarah ke dalam semacam kerangka. Dia percaya bahwa sejarah itu sendiri mengungkapkan pola dialektis ini. Dengan demikian, dia menyatakan bahwa dia mengungkap aturan-aturan tertentu yang belum ditemukan bagi perkembangan akal atau bagi kemajuan ruh dunia melalui sejarah. Itu lagi. Tapi dialektika Hegel tidak hanya dapat diterapkan pada sejarah. Ketika kita membicarakan sesuatu, kita berpikir secara dialektis. Kita berusaha menemukan kelemahan-kelemahan dalam argumen. Hegel menyebut itu pemikiran negatif. Tapi ketika kita menemukan kelemahan-kelemahan dalam satu argumen, kita menyimpan yang terbaik darinya.
Berikan padaku sebuah contoh. Ya, ketika seorang sosialis dan seorang konservatif duduk bersama untuk memecahkan suatu masalah sosial, ketegangan akan segera timbul antara kedua cara berpikir mereka yang saling bertentangan. Tapi ini tidak berarti bahwa yang satu mutlak benar dan yang satu sama sekali salah. Ada kemungkinan bahwa dua-duanya separuh benar dan separuh salah. Dan sementara argumen itu berkembang, yang terbaik dari kedua argumen tersebut akan mendapatkan bentuk yang jelas. Mudah-mudahan. Tapi sementara kita berada di tengah serunya suatu diskusi semacam itu, tidak mudah untuk memutuskan pendapat mana yang lebih rasional. Sedikit banyak kita menyerahkan kepada sejarah untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Yang masuk akal itulah yang akan berumur panjang. Apapun yang bertahan lama itulah yang benar. Atau sebaliknya, yang benar itulah yang akan mampu bertahan. Apa Anda tidak mempunyai contoh kecil untukku? 150 tahun yang lalu banyak orang yang berjuang untuk membela hak asasi kaum wanita. Banyak pula yang menentang keras usaha untuk memberi hak yang sama kepada kaum wanita. Jika kita membaca argumen-argumen dari kedua pihak hari ini, tidak sulit untuk mengetahui pihak mana yang mempunyai pendapat lebih benar. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang sudah terjadi. Terbukti bahwa mereka yang berjuang untuk membela persamaan hak itulah yang benar. Banyak orang pasti akan ngeri jika mereka mengetahui apa yang telah dikatakan nenek moyang mereka mengenai masalah itu. Aku yakin begitu. Bagaimana pendapat Hegel mengenai kesamaan jenis kelamin? Bukankah itu yang sedang kita bicarakan? Maukah kamu mendengar sebuah kutipan? Mau sekali. Perbedaan antara pria dan wanita adalah seperti perbedaan antara binatang dan tanaman, katanya. Pria menyerupai binatang, sementara wanita menyerupai tanaman sebab perkembangannya lebih tenang dan prinsip yang mendasarinya lebih merupakan kesatuan perasaan yang agak kabur. Jika kaum wanita memegang kekuasaan pemerintahan, negara akan berada dalam bahaya. Sebab kaum wanita mengatur tindakan-tindakan mereka bukan berdasarkan tuntutan yang bersifat universal, melainkan berdasarkan kecenderungan dan pendapat yang mudah berubah-ubah. Kaum wanita dididik siapa tahu dengan cara apa? Dengan menghirup gagasan-gagasan, bukan dengan mencari pengetahuan. Status pria sebaliknya dicapai semata-mata melalui pemikiran keras dan pengetahuan usaha yang sangat besar. Terima kasih, itu sudah cukup. Aku lebih suka tidak mendengar lagi pernyataan semacam itu. Tapi itu merupakan contoh yang gamblang betapa cara pandang orang-orang tentang apa yang rasional dapat berubah sepanjang waktu. Itu menunjukkan bahwa Hegel adalah juga anak zamannya. Dan begitu pula kita. Pandangan-pandangan kita yang jelas pun tidak akan lepas dari ujian masa. Pandangan yang mana misalnya? Aku tidak mempunyai contoh semacam itu. Mengapa tidak? Sebab itu berarti aku akan mengemukakan contoh tentang hal-hal yang telah mengalami perubahan. Misalnya, aku dapat mengatakan bahwa mengendarai mobil adalah suatu kebodohan, sebab hal itu akan mencemari lingkungan. Banyak orang sudah memikirkan ini. Tapi sejarah akan membuktikan bahwa kebanyakan dari apa yang kita anggap pasti tidak akan bertahan jika dilihat dari sudut pandang sejarah. Aku mengerti. Kita juga bisa mengamati sesuatu yang lain. Banyaknya pria pada zaman Hegel yang menyatakan bahwa kaum wanita itu lebih rendah, justru telah mempercepat perkembangannya feminisme. Mengapa begitu? Mereka mengajukan sebuah tesis. Mengapa? Sebuah kaum wanita mulai memberontak. Tidak perlu mempunyai pendapat tentang sesuatu yang sudah disetujui semua orang. Dan semakin keras mereka mengungkapkan pendapat bahwa kaum wanita itu lebih rendah, semakin keras pula sangkalan yang timbul. Ya, tentu saja. Kamu dapat mengatakan bahwa mempunyai lawan berat itu baik, karena semakin ekstrim mereka bersikap, semakin kuat reaksi yang akan mereka hadapi. Ada pepatah yang mengatakan, semakin banyak padi yang masuk ke penggilinganku mulai berputar dengan lebih giat saat yang lalu. Dari sudut pandang logika, murni atau filosofis akan sering timbul ketegangan dialektis antara dua konsep. Misalnya, jika aku merenungkan konsep ada, aku terpaksa memperkenalkan konsep sebaliknya, tiada. Kamu tidak dapat merenungkan keberadaanmu tanpa segera menyadari bahwa kamu tidak akan selalu ada. Ketegangan antara ada dan tiada menjadi cair dalam konsep menjadi.
Sebab jika sesuatu itu sedang dalam proses menjadi, ia sekaligus ada dan tiada. Aku mengerti itu. Oleh karena itu, akal Hegel adalah logika dinamis. Karena realitas itu ditandai dengan adanya kebalikan, suatu gambaran tentang realitas karenanya juga dipenuhi dengan kebalikan-kebalikannya. Inilah contoh lain untukmu. Ahli fisika nuklir Denmark, Niels Bohr, dikatakan telah bercerita tentang Newton yang menempatkan sebuah sepatu kuda di depan pintu rumahnya. Itu untuk memperoleh keberuntungan. Tapi itu tahayul, dan Newton sama sekali tidak percaya tahayul. Ketika seseorang bertanya kepadanya apakah dia benar-benar percaya pada hal-hal semacam itu, dia berkata, "Tidak, aku tidak percaya. Tapi aku diberitahu itu memang bermanfaat." Mengherankan. Tapi jawabannya sangat dialektis, nyaris merupakan suatu kontradiksi. Niels Bohr yang seperti penyair Norwegia kita sendiri, Vinje, dikenal karena ambivalensinya, pernah berkata, ada dua jenis kebenaran, yaitu kebenaran yang dangkal, yang kebalikannya jelas salah, tapi juga ada kebenaran yang dalam, yang kebalikannya sama-sama benar. Jenis kebenaran apakah itu kiranya? Jika katakan bahwa hidup itu singkat misalnya, aku akan setuju. Tapi ada kesempatan lain, aku dapat mengatakan bahwa hidup itu lama. Anda benar, itu juga benar dalam satu pengertian. Akhirnya aku akan memberimu contoh tentang bagaimana ketegangan dialektis dapat melahirkan suatu tindakan spontan yang akan mendorong terjadinya perubahan mendadak. Ya, silahkan. Bayangkan, seorang gadis kecil yang selalu menjawab ibunya dengan, "Ya bu, oke bu, sekehendak ibu saja." "Segera bu," membuat aku merinding saja. Akhirnya ibu gadis itu kesal dengan kepatuhan putrinya yang terlalu berlebihan dan berteriak, "Jangan terus menjadi anak penurut saja." Dan gadis itu menjawab, "Baiklah bu, aku pasti telah menamparnya." Barangkali, tapi apa yang akan kamu lakukan jika gadis itu malah menjawab, "Tapi aku ingin menjadi gadis penurut." Itu jawaban yang aneh. Mungkin aku akan tetap menamparnya juga. Dengan kata lain, situasinya sudah buntu. Ketegangan dialektis telah sampai pada titik di mana sesuatu harus terjadi. Seperti tamparan di wajah, aspek final filsafat Hegel perlu dikemukakan di sini. Apa itu? Apakah kamu ingat bagaimana kita mengatakan bahwa kaum romantik itu individualistis? Jalan misteri menuntun ke dalam batin. Individualisme ini juga berhadapan dengan sangkalan atau kebalikannya dalam filsafat Hegel. Hegel menekankan apa yang dinamakan kekuatan objektif. Di antara kekuatan semacam itu, Hegel menekankan pentingnya keluarga, warga masyarakat, dan negara. Kamu dapat mengatakan bahwa Hegel bersikap agak skeptis mengenai individu. Dia percaya bahwa individu adalah bagian organis masyarakat. Akal atau ruh dunia pertama-tama dan terutama dikenal dalam upaya saling mengaruh di antara orang-orang. Tolong jelaskan itu dengan lebih gamblang. Akal mewujudkan dirinya terutama dalam bahasa, dan bahasa adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari kita. Bahasa Norwegia akan baik-baik saja tanpa adanya Mr. Hansen, tapi Mr. Hansen tidak dapat apa-apa tanpa bahasa Norwegia. Oleh karena itu, bukan individu yang menciptakan bahasa, melainkan bahasalah yang menciptakan individu. Kukira kita dapat mengatakannya demikian. Dengan cara yang sama, seorang bayi terlahir dalam suatu bahasa tertentu. Ia pun lahir dengan latar belakang sejarah tertentu pula. Dia tidak dapat mempunyai hubungan bebas dengan latar belakang semacam itu. Barang siapa tidak dapat menemukan tempatnya di dalam negara, karenanya adalah orang yang tidak kenal sejarah. Gagasan ini mungkin kamu ingat, juga sangat penting bagi para filosof besar Athena. Sebagaimana kita tidak dapat membayangkan negara tanpa warga negara, kita pun tidak dapat membayangkan warga negara tanpa negara. Jelas. Menurut Hegel, negara itu lebih dari individu warga negara. Ini juga lebih dari sekedar sekumpulan warga negara. Maka Hegel mengatakan orang tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat. Oleh karena itu, siapapun yang tidak memedulikan masyarakat tempatnya tinggal dan ingin menemukan jiwa mereka akan ditertawakan. Aku tidak tahu apakah aku setuju sepenuhnya, tapi tak apalah. Menurut Hegel, bukan individu yang menemukan dirinya, melainkan ruh dunia. Ruh dunia menemukan dirinya sendiri. Hegel mengatakan bahwa ruh dunia kembali pada dirinya sendiri dalam 3 tahap. Dan itu yang dimaksudkannya adalah bahwa ia menjadi sadar akan dirinya sendiri dalam 3 tahap, yaitu ruh dunia pertama-tama menjadi sadar akan dirinya sendiri dalam individu. Hegel menyebut ini ruh subjektif. Ia mencapai kesadaran yang lebih tinggi dalam keluarga, masyarakat, dan negara.
Hegel menyebut ini ruh objektif sebab ia muncul dalam interaksi di antara orang-orang. Tapi ada tahap ketiga, dan itu adalah ruh dunia mencapai bentuk perwujudan dirinya yang tertinggi dalam ruh mutlak. Dan ruh mutlak ini adalah seni, agama, dan filsafat. Dan di antara semuanya ini, filsafat adalah bentuk pengetahuan tertinggi sebab dalam filsafat ruh dunia memancarkan pengaruhnya sendiri pada sejarah. Jadi ruh dunia pertama-tama menemukan dirinya dalam filsafat. Kamu dapat mengatakan barangkali bahwa filsafat adalah cermin ruh dunia. Ini begitu misterius sehingga aku perlu waktu untuk memikirkannya lagi. Tapi aku suka bagian terakhir yang Anda ucapkan. Apa? Bahwa filsafat adalah cermin ruh dunia. Ya, itu bagus sekali. Apakah Anda pikir itu ada hubungannya dengan cermin kuningan? Karena kamu bertanya, ya. Apa maksud Anda? Kukira cermin kuningan itu mempunyai sesuatu yang sangat penting sebab ia selalu muncul. Anda setidaknya pasti tahu apakah yang sangat penting dalam cermin itu. Tidak, aku hanya mengatakan bahwa ia tidak mungkin muncul terus kecuali jika ia mempunyai arti penting bagi Hilde dan ayahnya. Hanya Hilde yang tahu apa arti penting itu. Bukankah itu ironik romantik? Pertanyaan yang payah, Sophie. Mengapa? Sebab bukan kita yang berurusan dengan soal-soal ini. Kita hanyalah korban yang sial dari ironi ini. Jika seorang anak yang terlalu cepat besar menggambar sesuatu di atas sehelai kertas, kamu tidak bisa bertanya pada kertas itu gambar apa yang semestinya ditampilkan. Anda membuatku merinding.